Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video pembelajaran ini, kembali lagi dengan saya pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang evaluasi dari kurikulum. Oke, kita langsung saja membahas terkait pengertian evaluasi. Ada beberapa definisi tentang evaluasi. Ada yang jelas, ada yang memberikan pencerahan, namun ada juga yang membingungkan ya. Ada juga yang memberikan pengertian bahwa evaluasi itu disamakan dengan proses penilaian, pengukuran, dan juga tes. Secara garis besar, evaluasi merupakan proses yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian suatu tujuan. Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternative. Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam hal kurikulum adalah kegiatan yang sistematis yang bertujuan untuk menilai rancangan, implementasi, produk, dan dampak suatu kurikulum. Evaluasi kurikulum ini mencakup evaluasi tujuan, sistem, dan evaluasi khusus nanti. Oke, kita akan bahas nanti secara detail tentang apa yang dimaksud dengan evaluasi tujuan, sistem, dan evaluasi khusus. Oke, mengapa kita perlu melaksanakan evaluasi dari kurikulum yang kita terapkan? Ada dua alasan utama dari mengapa evaluasi perlu dilakukan. Yang pertama adalah memberikan feedback kepada pemangku kepentingan. Jadi diperlukan suatu timbal balik dari evaluasi ini kepada stakeholder yang terlibat dalam ataupun stakeholder yang terlibat dalam satuan pendidikan. Yang kedua adalah merupakan sertifikasi kompetensi pembelajar dan juga syarat akreditasi lembaga pendidikan. Jadi itu merupakan suatu keharusan, suatu persyaratan dalam mengelola suatu lembaga pendidikan ya. Nah, secara spesifik, tujuan pengembangan ataupun tujuan evaluasi kurikulum adalah evaluasi untuk perbaikan program. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan perbaikan ya. Ketika sudah ditemukan hal-hal yang kurang tepat, jadi hal tersebut dapat dijadikan bahan untuk perbaikan. Yang kedua adalah bukti pengelolaan kepada stakeholders. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penentuan tindak lanjut dari pengembangan. Jadi evaluasi ini merupakan dasar dari pelaksanaan pengembangan kurikulum pada tahap selanjutnya. Oke, kita selanjutnya membahas tentang tahapan evaluasi kurikulum. Saya mengambil atau mengutip dari tahapan evaluasi kurikulum dari Singla dan Gupta tahun 2005. Ada 3 tahapan dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama itu adalah evaluasi tujuan, evaluasi sistem, dan evaluasi khusus. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga evaluasi tersebut ya. Evaluasi tujuan itu memiliki tujuan untuk melihat apakah tujuan dari kurikulum itu sudah bermakna atau belum. Jadi kebermaknaan dari sebuah kurikulum harus dicapai ya. Jadi kalau kurikulum itu belum menunjukkan kebermaknaan, maka kurikulum tersebut harus dievaluasi ataupun hasil tersebut akan dilaksanakan perbaikan dari tujuan kurikulum tersebut. Yang kedua adalah apakah tujuan itu feasible atau dan dapat dicapai ya. Jadi tujuan itu juga harus feasible, jadi tidak muluk-muluk ya. Jadi penentuan tujuan itu harus sesuai dengan kemungkinan. Jadi skala dalam penentuan tujuannya itu harus mungkin untuk dicapai. Yang ketiga itu adalah apakah tujuan sudah didefinisikan dengan baik dan jelas tentang tujuan yang akan dicapai. Nah, tentunya definisi yang baik atau yang jelas tentang tujuan sangat diperlukan ya untuk memastikan bahwa kepada semua pemangku kepentingan dan semua orang yang terlibat dalam kurikulum tersebut memiliki definisi yang sama terhadap tujuan yang akan ditetapkan. Yang terakhir adalah apakah tujuan sesuai dengan kebutuhan. Ya, tentunya
kebutuhan itu harus tujuan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi contohnya sekolah tersebut membutuhkan selain yang ditetapkan dalam IKU, juga bisa saja kebutuhan lain pada IKT, misalnya butuh dalam bidang perikanan. Jadi ditambahkanlah tujuan tersebut di sana. Oke. Yang selanjutnya adalah evaluasi sistem. Jadi kurikulum diimplementasikan dalam suatu sistem yang terdiri dari input, proses, lingkungan sekitar, dan output. Input mencakup minat dan sikap peserta didik, kualifikasi dan kompetensi guru, ketersediaan kurikulum dan silabus, dan ketersediaan perpustakaan, buku-buku yang relevan, internet, dan lain sebagainya. Proses mencakup keterlibatan siswa dalam pembelajaran, integrasi teori dan praktik, ketepatan penggunaan media, tipe-tipe pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik, dan ketepatan sistem asesmen yang diberikan kepada siswa. Produk mencakup pada prestasi akademik dan pengembangan personality peserta didik, lama tunggu peserta dalam memperoleh pekerjaan, khususnya pada bidang SMK ya, dan juga kepuasan kerja dan atas kinerja lulusan. Oke, selanjutnya atau yang terakhir adalah tahap evaluasi kurikulum. Maksud saya adalah tahap evaluasi kurikulum pada evaluasi khusus atau evaluasi yang terakhir ya. Tahap ini merupakan atau mengacu pada kegiatan evaluasi pada kegiatan kurikula, partnership dengan industri, usaha-usaha yang mengurangi masa tunggu lulusan, melakukan penelitian dan pengembangan, meningkatkan kemampuan guru dan staf, dan meningkatkan kualitas dan jumlah mesin dan peralatan. Oke, demikianlah evaluasi dasar ataupun evaluasi secara umum dari kurikulum. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang model-model evaluasi. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next meeting.